Kuala Lumpur ada satu section besar khusus karya-karyanya. Nih sorry ya, penghargaan orang Malaysia terhadap Buya itu lebih besar daripada kita. Turis-turis yang datang dari Malaysia itu banyak justru. Dia menyambut kemerdekaan tanah Melayu walaupun dia orang mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya. Halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini Sari doakan semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, semalam Sari ada tengok movie dekat Pawagam kan. Lepas ada satu movie ini yang mencuri perhatian Sari, dan ya tak asing juga dengan nama ini. Movie-nya adalah Buya Hamka, teman-teman. Kalau kita ada mempelajari tentang sejarah yang dulu, mesti tahu beliau ini siapa. Tapi Sari kurang mengikuti dan mendalami cerita oleh beliau ini. Lepas Sari baliklah setelah movie itu ke rumah, dan Sari cari tahulah tentang beliau ini. Dan ada juga kisah yang mengejutkan yang nanti kita akan dengarkan sama-sama. Wow-nya lagi, Sari lihat ramai yang menonton movie Buya Hamka ini. Padahal beliau ini adalah ulama Indonesia, dan ternyata ramai orang Malaysia yang tahu, yang menghormati akan beliau ini. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas siapa Buya Hamka. Kita tengok dulu beberapa cuplikan ini. Ini daripada artis Indonesia yang memerankan tokoh Buya Hamka ini. Seperti apa? Jom kita dengarkan sama-sama. Saya baru tahu, saya berapa tahun yang lalu ke Malaysia masuk. Saya kan di mana-mana, setiap kali saya berkunjung ke kota manapun, saya masuk ke toko buku. Kuala Lumpur ada satu section besar khusus karya-karyanya Buya Hamka. Benar. Gila, ini luar biasa. Lebih saya pikir, nih sorry ya, penghargaan orang Malaysia terhadap Buya itu lebih besar daripada kita. Sangat mungkin karena kemarin waktu kita lagi launching trailer ya, beberapa media dari Malaysia itu nanyanya memang benar-benar sangat detail, bahkan pertanyaannya jauh lebih detail dibanding kita, kan? Media sekarang gitu. Terus mereka bilang karena di Malaysia itu ada satu Hamka Center yang khusus untuk studi pelajaran buku-buku karya-karya Hamka. Wow. Dan bahkan turis-turis yang datang dari Malaysia itu banyak justru mau ke rumahnya Hamka, ke museum gitu. Sementara kita yang satu negara Biasa aja itu. Mungkin mereka lebih dekat kali ya. Ngerinya itu nanti Buya Hamka diakuin orang Malaysia, orangnya dia. Nabi mengiktiraf budaya sesebuah bangsa. Ini juga dilakukan oleh Hamka, yang mana Hamka menyambut kemerdekaan tanah Melayu. Hamka dia menyambut kemerdekaan tanah Melayu walaupun dia orang Indonesia, Sumatera. Sumatera. Kerana dia kata kemerdekaan tanah Melayu merupakan kemenangan bagi orang-orang kita menentang penjajah, sehingga kan dia dituduh oleh Soekarno pada masa itu sebagai orang yang pro Malaysia. Buya Hamka ni semua orang kenal. Profesor Dr. Buya Hamka. Dia di Indonesia ni dia presiden satu parti. Tak silap parti Nahdlatul Ulama. Parti yang berlawan dengan dia parti Golkar yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Jadi dua parti besar yang berbeza ni tuan-tuan. Saya tak setuju. Tapi bila berlaku satu insiden yang sangat menggemparkan Indonesia, iaitulah terbunuhnya 7 orang Jeneral Tentera Indonesia yang dibunuh oleh puak-puak Parti Komunis Indonesia, PKI. Bila berlaku lagu tu, huru-hara Indonesia. Jadi dua parti ini bergabung. Soekarno bergabung dengan parti Buya Hamka. Semata-mata satu je tujuan, untuk menghalau komunis daripada tanah Indonesia. Bila join, berjaya menghalau komunis. Lepas pada tu tuan-tuan, Buya Hamka dipenjara, difitnah, dituduh macam-macam benda. Pasal apa? Pasal nampak gaya ni, kalau kita tak buat lagu ni dekat Pak Hamka ni, dia punya pengaruh sangat besar. Sagi kita pun rasa terancam, sagi dia ambil kuasa daripada kita, habis kita. Kerajaan menggulingkan Buya Hamka, penjara dia 2 tahun 4 bulan duduk dalam penjara. Segala penulisan dia disekat daripada diedarkan, tuan. Tak ada apa-apa salah, dipenjarakan. Hebatnya Buya Hamka ni tuan-tuan, lepas dia keluar penjara, presiden meninggal dunia.
Soekarno. Tak ada orang nak semayang mayat, dia pergi jadi imam semayang mayat Soekarno. Sedangkan macam-macam benda telah dibuat ke atas dia, tapi dia tidak menaruh dendam. Yang kata Buya Hamka seorang ulama, anak murid tahan ni, bapak guru jangan pergi, bapak guru sudah kena macam-macam, takkan bapak guru nak pergi semayang jenazah dia. Dia kata, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila orang buat baik sama kita, kita balas dengan baik, itu biasa. Bila orang buat jahat sama kita, kita balas dengan jahat, itu juga biasa. Tetapi bila orang buat jahat sama kita, orang zalim kita, orang inayah kita, kita balas baik sama dia, itu luar biasa. Orang buat baik kat kita, kita balas baik, itu biasa. Itu lumrah kita. Orang hantar kat kita cucuk keria bulan puasa, nak buka puasa, kita balas apa kat dia? Takkan kita bubur selipar atas pinggan, kita balas dengan dengan donat. Tu orang kata baik balas baik. Ataupun orang buat jahat kat kita, kita balas dengan jahat. Buya Hamka kata yang tu pun biasa. Orang tengalung batu, pecah tingkap kita satu, kita balas apa dia? Kita bukan ambil batu, kita ambil bata terus baling, pecah terus tingkap dia semua. Benda tu pun biasa, pasal lumrah manusia, ada nafsu. Tapi yang luar biasa, kata Buya Hamka, extraordinary-nya, bila orang buat jahat kat kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Yang ni luar biasa. Dan payah nak buat. Bukan kata tuan-tuan dengan saya pun payah nak buat. Tapi kita ambil sebagai contoh, letak di depan kita. Bila kita diperlakukan dengan kejahatan, kezaliman, kita tawakuf. Kalau kita tak boleh nak balas kebaikan, jangan balas kejahatan. Wow. Teman-teman, Sari juga suka juga terkadang tengok juga ceramah-ceramah macam ini. Kadang best juga ya teman-teman, sebagai pengajaran untuk kehidupan kita juga ya. Susah sebenarnya orang dah buat jahat kepada kita, kita buat baik kepada orang. Sebenarnya jiwa manusia ini lumrah macam itu ya, tapi memang sangat luar biasa. Dan juga yang masih belum tahu siapa sebenarnya Buya Hamka ini ya, dikenali dengan nama Buya Hamka, orang yang mempunyai nama lengkap Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah, merupakan seorang ulama, budayawan, dan sastrawan Indonesia. Semasa hidupnya, Buya Hamka banyak berperan penting bagi bangsa. Itu yang Sari tahu. Nah, kalian orang Malaysia mesti ada yang kenal ke dengan Buya Hamka. Tapi Sari lihat juga waktu dekat movie Pawagam itu ya, ramai juga tahu. Walaupun beliau adalah orang Indonesia, tapi ramai juga orang-orang Malaysia yang menontonnya. Nah, kalau kalian mau nonton, boleh nonton di Pawagam ya. Mulai tanggal 15 hari bulan itu hari sudah start. Kalau Sari akan nonton minggu depan ya, biasanya Sari weekend saja keluar. Dikatakannya beliau ini lebih dihargai, dan ada juga salah satu tempat buku dia dipaparkan itu lebih banyak di Malaysia ini daripada di Indonesia katanya. Juga artis Indonesia tadi yang memainkan peranan di dalam movie Buya Hamka ini, lebih banyak wartawan Malaysia ini yang bertanya-tanya pasal kisah Buya Hamka ini dan juga movie-nya daripada wartawan-wartawan Indonesia yang menanyakannya. Ya, kalau di Malaysia ini memang sangat dihargai orang-orang yang mempunyai ilmu macam ini, ulama, menyebarkan kebaikan untuk semua orang. Ini sangat menghargai, menghormati orang yang mempunyai nilai positif dan juga ilmu yang bagus. Apalagi yang berhubungan juga dengan Islam ya, yang Sari lihat macam itu. Selain ulama, beliau ini adalah sastrawan dan juga penulis buku ya teman-teman, dan banyak juga yang sudah dihasilkannya buku-buku daripada Buya Hamka. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pengakuan daripada Ustadz Abdul Somad. Jangan tengok mukanya. Salah. Kalau masih ada dendam kesumat tak bisa. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk. Ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Ambil pisau silet itu, potong saja ke tanganmu. Tak ada gunanya kau hidup. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu saking sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Ada masuk buku juga. Tak bawakan. Nak, tolong ambilkan Tasawuf Modern. Aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka komunis ya. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah.
Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertas ini. Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Penjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati juga. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Wow, Saya tutup buku itu. sungguh mulia ya. Mau hatinya. dia. Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustadz Abdul Somad, cari Ustadz Abu. Iya, tak mau pula. Tak mau, sampai mati takkan kusolatkan. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka, lunak Buya Hamka. Sekalipun dia tak pernah azhar, tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Ustadz Somad 4 tahun di Azhar, balik LC. Sadar diri, aku tak selevel. Hamka luar biasa. Difitnah, bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur, Pram. Buya tak melawan, diam. Wah, sungguh baik ya. Buya Hamka difitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Hari berganti musim berubah, 4 tahun dalam penjara. Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Tak terkenal seperti Buya Hamka, jauh. Buya Hamka di Sidratul Muntaha, Ambo di dalam sumur nan kalam. Buya Hamka itu doktornya 3. Doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo. Buya Hamka 3 doktornya. Kalau saya cuma mau mengutip dari salah satu perkataan Buya Hamka ketika dia menulis tafsir Al-Azhar di penjara pada saat itu. Pada saat itu ditanya oleh seorang sipir di penjara, untuk apa Buya? Saya ingin menulis tafsir Al-Azhar. Untuk apa Buya? Dia bilang bahwa saya selama ini seumur hidup saya terlalu banyak memberikan nasihat kepada orang banyak, tapi saya lupa menasihati diri saya sendiri. Siapa Buya Hamka? Jom saya perkenalkan kepada anda. Buya Hamka adalah seorang tokoh daripada Sumatera Barat. Nama sebenar beliau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itulah singkatan kepada nama Hamka. Hamka lahir pada tahun 1908 dan meninggal dunia pada tahun 1981. Apa yang menariknya tentang Buya Hamka ini, beliau adalah tokoh pelbagai bidang. Dia penulis novel, penulis buku agama, ahli politik dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Karya Hamka yang paling terkenal adalah tafsir 30 juzuk Al-Quran yang diberi nama Tafsir Al-Azhar. Jangan lupa untuk tonton filem Buya Hamka, akan mula ditayangkan di TGV seluruh Malaysia bermula 15 Jun ini. Walaupun Sari non-muslim, tapi dari ceramah ini tadi ada satu pelajaran juga yang boleh kita dapat ya teman-teman. Tuh, tapi di situ tadi ya, dengan kelembutan hati beliau ini cukup memaafkan juga. Dari sini pun ada satu pengajaran juga, kita harus menerima juga, harus belajar juga daripada sisi tadi yang dikatakannya tadi itu. Kalau kalian teman-teman macam mana ya? Nah, kalian sanggup memaafkan atau dibiarkan saja? Tapi sangat mulia kepada orang-orang yang sanggup memaafkan, adalah sangat luar biasa. Orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita buat baik juga, itu hal yang biasa kan, karena sama-sama baik. Teman-teman, so macam itulah ceritanya. Kalau kalian ada informasi tambahan, kalian boleh kasih tahu Sari dan teman-teman lainnya di ruang komen dekat bawah. Maaf kalau Sari ada salah-salah kata dalam pengucapan, semoga kalian juga boleh perbetulkan ya. Kalau kalian mau tengok movie-nya masih ada ya teman-teman, karena baru saja
15 Jun ini. Sekarang masih ada juga pawagam di Malaysia ini. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari. Bye.